Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan kalian selalu. Berjumpa lagi dengan Ibu Isna Nudiana dari SMP Negeri 5 Kota Tangerang. Pada kesempatan ini, kalian akan mempelajari materi tentang menelaah struktur dan bahasa surat pribadi dan surat dinas. Dengan kompetensi dasar atau KD 3.12, menelaah unsur-unsur dan kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menjelaskan unsur dan struktur surat pribadi dan surat dinas. Siswa mampu menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca pada surat pribadi dan surat dinas. Menelaah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna mempelajari, menyelidiki, mengkaji, memeriksa, menilik. Dalam materi ini, kita akan mempelajari dua hal. Satu, unsur dan struktur surat pribadi dan surat dinas. Dua, kebahasaan dalam surat pribadi dan surat dinas. Unsur surat pribadi. 1. Tanggal surat. 2. Alamat surat. 3. Salam pembuka. 4. Pembuka atau pendahuluan surat. 5. Isi surat. 6. Penutup surat. 7. Salam penutup. 8. Tanda tangan. Dan 9. Nama pengirim. Perhatikan struktur surat pribadi berikut ini. Unsur-unsur dari surat pribadi tadi sudah tertata secara sistematis pada struktur surat pribadi. Kita perhatikan mulai dari paling atas. Di bagian paling atas terdapat unsur, tempat, dan tanggal surat. Kemudian ada alamat surat, salam pembuka, pendahuluan surat, isi surat, penutup surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama. Unsur surat dinas. 1. Kop surat. 2. Tanggal surat. 3. Nomor surat. 4. Lampiran. 5. Perihal. 6. Alamat surat. 7. Salam pembuka. 8. Paragraf pembuka. 9. Isi surat. 10. Paragraf penutup. 11. Salam penutup. 12. Tanda tangan, penulis, dan stempel. Di beberapa surat dinas ada juga yang menambahkan unsur terakhirnya, yaitu unsur tembusan. Artinya, unsur tembusan bersifat fleksibel. Perhatikan struktur surat dinas berikut ini. Kita mulai perhatikan dari bagian yang paling atas. Di bagian paling atas terdapat unsur kop surat atau kepala surat. Selanjutnya dilanjutkan dengan unsur yang lain, yaitu tanggal surat, nomor, lampiran, perihal, alamat surat, salam pembuka, pendahuluan, isi atau inti surat, kemudian penutup, salam penutup, tanda tangan, dan nama penulis. Kebahasaan dalam surat pribadi dan surat dinas. Penggunaan bahasa surat pribadi. 1. Bahasa tidak formal tetapi santun. 2. Pilihan kata sapaan bersifat pribadi, kata emotif dan ekspresif. 3. Pilihan ragam bahasa tergantung
siapa penerima surat. 4. Menggunakan sapaan seperti orang bercakap. 5. Menggunakan kata ganti orang ke-1 untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Contoh bahasa surat pribadi. 1. Bahasa tidak formal tapi santun. Bagaimana kabarmu? Aku harap kamu sehat. Aku rindu kamu dan rindu sekolah kita. 2. Pilihan kata sapaan bersifat pribadi, kata emotif dan ekspresif. Bunda tersayang, adikku yang lucu. 3. Pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima surat. Ragam bahasa daerah bisa kita pakai jika penulis surat sudah akrab dengan penerima. 4. Menggunakan sapaan seperti orang bercakap. Hai, halo, selamat ya, ibu, ayah, dan lain-lain. 5. Menggunakan kata ganti orang. Aku, saya, kami biasanya dipakai untuk penulis surat. Anda, kamu, engkau, kalian, saudara biasanya dipakai untuk penerima surat. Penggunaan bahasa surat dinas. 1. Pilihan kata sapaan bersifat formal. 2. Bahasa ragam baku. Contoh bahasa surat dinas. 1. Pilihan kata sapaan bersifat formal. Kami pihak sekolah mengharapkan seluruh siswa untuk mematuhi prinsip 5M. 2. Menggunakan ragam baku. Ragam baku contohnya tidak, berikan, Senin, agar. Ragam tidak baku contohnya enggak, kasihkan, Senin, agar supaya. Membandingkan unsur surat pribadi dan surat dinas. Perhatikan tabel berikut ini. Unsur yang dibandingkan terdiri dari kop surat, tanggal surat, lampiran, perihal atau hal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, nama, dan tanda tangan pengirim. Kita bandingkan surat pribadi dan surat dinas. Kalau kita lihat dengan baik, di dalam surat pribadi, unsur yang tidak ada adalah unsur kop surat, lampiran, perihal atau hal, dan tembusan. Sementara untuk surat dinas, semua unsur lengkap dimilikinya. Menelaah pasangan unsur dan alasan penulisan. Tempat dan tanggal surat biasanya ditujukan agar pembaca tahu di mana dan kapan penulis menulis surat. Salam pembuka berfungsi sebagai pengantar isi surat yang mengajak pembaca untuk memperhatikan hal pokok atau inti. Isi surat biasanya ditulis agar pembaca tahu maksud utama pengirim surat. Penutup surat dibuat untuk mengakhiri informasi yang disampaikan dalam surat. Salam penutup dipakai untuk menutup pembicaraan dalam surat. Nama dan tanda tangan dipakai agar pembaca tahu siapa penulisnya. Menelaah kesalahan dalam penulisan surat. Silakan diperhatikan tabel berikut ini. Dalam tabel ini dijelaskan bahwa kadangkala kita menemukan kesalahan yang terjadi dalam penulisan surat.
bisa terjadi pada kop surat, penanggalan surat, hal surat, lampiran surat, alamat tujuan, isi surat, dan penutup surat. Tabel ini bisa kalian lihat dalam buku paket Bahasa Indonesia kelas 7 halaman 264 dan halaman 265. Sebagai tugas, silahkan kalian baca soal berikut ini dan silahkan kalian kerjakan. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyimak media pembelajaran ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.